Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Al-hadis. Hadirin para santri khususnya dan para alumni dan para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan insya Allah dalam keadaan kita diberi hidayah oleh Allah. Hidayah suatu hal yang sangat mahal, bahkan bisa melebihi ilmu, karena ilmu itu bisa dicari, sementara hidayah tidak bisa dicari. Yang punya hidayah adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita sangat bersyukur sekali pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita sedang mendapatkan atau dalam keadaan mendapatkan taufik hidayah, mudah-mudahan. Karena sesungguhnya hidayah ini hanyalah mutlak milik Allah. Allah memberikannya hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Karena buktinya kita pada tahu dalam sejarah ada seorang anak Nabi, putranya Nabi tidak soleh, tidak beriman kepada Allah. Ada istrinya seorang Nabi juga tidak beriman kepada Allah. Ini pertanda bahwa hidayah itu hanya mutlak milik Allah. Siapapun tidak bisa memberikan hidayah. Maka dengan demikian kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Kita yang jauh dari tempat lahirnya Rasul, kita yang jauh dari tempat turunnya Al-Quran, tapi Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat hidayah. Alhamdulillah, ini anugerah luar biasa. Maka dengan demikian, maka anugerah inilah yang harus kita pegang, harus kita pelihara dengan baik. Karena Nabi pun tidak bisa memberikan ini. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 272 mengatakan, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kepada Rasulullah Muhammad SAW Allah menyampaikan bahwa Anda tidak akan bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah walakinallaha yahdi may yasha. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah lah semata-mata. Maka ini pertanda bahwa hidayah luar biasa, lebih dari segala apa yang ada di bumi ini. Sampai juga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullukum dolun ila man hadaituhu. Memang semua manusia pada prinsipnya sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah padanya. Jadi dengan demikian kita insya Allah sekarang ini makanya kita ikut pengajian, kita belajar,
kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh, ini yakin dalam rangka melaksanakan perintah Allah, karena kita alhamdulillah mendapat hidayah dan taufiknya. Saya yakin kalau orang yang tidak dapat taufik dan hidayahnya, gak bakalan dia gak mau ngaji, gak bakalan dia mau belajar, gak bakalan dia mau ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ada kemauan untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita juga melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan tulus karena Allah Ta'ala, maka itu pertanda bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Hidayah ini luar biasa. Sampai Allah juga kepada Nabi mengatakan, sekalipun orang yang Nabi cintai sekalipun, tidak akan bisa seorang Nabi berikan hidayah kepada siapapun. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Al-Qasas 56. Jadi walaupun kepada engkau Muhammad yang engkau cintai, maka engkau nggak bisa memberikan hidayahnya. Jadi jelas bahwa hidayah ini lebih berharga, lebih mahal kepada dengan apapun yang ada di bumi ini, sampai dengan ilmu pun. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidak dapat hidayah, ini juga bermasalah. Orang berilmu dapat hidayah, insya Allah ilmunya berkah, ilmunya manfaat, dan menjadikan ilmu adalah sebuah alat, sebuah bahan, sebuah modal untuk beribadah dengan insya Allah ibadah yang sesuai dengan aturannya. Jadi kalau orang yang berilmu dan bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, ada sebuah patah mengatakan, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dengan Allah bukannya semakin dekat, bahkan dia semakin jauh. Jadi ilmu, ya ilmu lah, tapi kalau ilmu tidak diberikan dengan hidayah, coba kita lihat orang-orang yang tukang tipu pun juga pasti tuh orang berilmu, orang pinter. Kalau nggak pinter nggak bakal nipu, dia pasti tertipu dah. Coba bayangkan, siapa yang suka mencuri pasti orang yang pinter. Siapapun juga orang-orang yang berbuat salah itu seringkali orang-orang yang berilmu dia. Memanipulasi hukum juga pasti orang yang pinter. Orang bodoh nggak bakalan bisa itu. Maka dengan demikian kita berusaha, kita mencari ilmu pun juga kita mohon kepada Allah, kita berikan taufik dan hidayah. Karena tanpa hidayah ini manusia walaupun dengan ilmunya juga tidak bisa manfaat, ilmunya juga tidak bisa memberi kemanfaatan bagi pribadi, bagi orang lain, dan bagi keluarganya. Kenapa? Sebab ilmu tanpa hidayah dari Allah, dengan ilmu yang ada, dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi malah dia semakin jauh dengan Allah. Karena dengan ilmu yang ada, dia bisa saja sombong. Dengan ilmu yang dimiliki, dia bisa berbuat ulah apapun, karena dia paham, karena dia tahu terhadap hal-hal yang merupakan sesuatu yang memang menurut dia benar, menurut dia. Padahal menurut Allah belum tentu yang dia katakan benar itu benar. Mungkin karena saking pinternya, dia bisa berulah, bisa berbuat sesuatu semaunya, bisa membuat aturan sendiri karena pinternya. Nah, jadi kalau pinternya, di samping dia pinter juga dapat hidayah dari Allah, mungkin dia sejauh apapun dia berpendapat, mempunyai wawasan, tapi dia akan dikaitkan dengan Allah. Bagaimana nih? Akur enggak dengan aturan Allah? Kalau enggak akur, walaupun bagaimana, tetap bahwa apapun yang sesungguhnya kita lakukan harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut ilmu dia ini sudah benar, tapi menurut Allah belum tentu itu benar. Nah, kalau orang yang punya hidayah kemudian dia berilmu, maka dia akan menggunakan ilmunya sesuai dengan aturan Allah, insya Allah. Para santri dan para alumni rahimakumullah, jadi dengan demikian kita alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Ini sudah jelas, insya Allah kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah ini sebetulnya bukan serta-merta, ini karena hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, dolun itu, kita sesat sesungguhnya.
Ya, jadi karena ada hidayah dari Allah, kita bisa menjadi orang-orang yang lurus dalam melaksanakan tugas kita sebagai penghamba di bumi ini kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemudian juga ketika kita mendapat hidayah, pasti kita akan terbuka, terbentang untuk berbuat amal kebajikan. Umpamanya, karena kita dapat hidayah, kita bisa berbuat hal-hal yang lebih hebat lagi. Kalau kita lihat bahwa Allah itu Zat yang Maha Rahman Rahim, kita tahu bahwa kasih sayang itu milik Allah, sifat Allah, asma Allah. Nah, bayangkan kalau kita mempunyai sifat itu, pasti kita lebih indah lagi. Orang mendambakan dikasihi, disayangi, dan sebetulnya orang itu pada prinsipnya ingin menyayangi. Tapi karena gangguan-gangguan, hal-hal, faktor-faktor tertentu yang mengganggu sifat-sifat yang mulia ini, maka seringkali kita tampil dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan sikapnya Allah, tidak sesuai dengan sifatnya Allah. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa kita tidak mengikuti sifatnya Allah, asma'nya Allah? Bukankah kalau kita mengikuti asma'nya Allah, kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah? Dan sebaliknya, kita kalau justru sebaliknya kita tidak bisa mengikuti sifat sikapnya Allah dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan kita sudah melanggar, sudah jauh daripada karakter yang termulia. Coba silahkan, siapapun juga pasti mendambakan rasa kasih sayang. Maka tadi di dalam ayat-ayat Allah menerangkan bahwa kata Allah, irhamu man fil ar yarhamukum man fis samai. Kasihilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka akan sayang kepadamu makhluk-makhluk yang ada di langit. Maksudnya kalau orang punya rasa kasih sayang kepada siapapun juga, dia pasti akan mendapatkan balasan kasih sayang pula. Sampai-sampai Allah menghormati, menghargainya sikap sifat kasih sayang ini, sampai ada seseorang dalam sebuah riwayat karena sayangnya kepada seekor hewan, bahkan anjing itu, dia membantunya karena ada rasa rahmannya, ada rasa kasihnya, ada rasa sayangnya. Dia membantu seekor anjing. Menurut riwayat itu, dia dimaafkan dosanya gara-gara dia menyayangi seekor anjing. Tapi juga ada riwayat, ada seorang menjadi calon neraka gara-gara dia mengurung kucing sampai meninggal. Ini baru kepada hewan. Kita sayang kepada hewan, kita tidak sayang kepada hewan, juga akibatnya seperti itu, sanksi dari Allah. Maka tentu kalau kita sayang kepada sesama makhluk Allah, apalagi kepada manusia, kata Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Apabila kalian mempunyai sikap sayang kepada sesama makhluk Allah, kepada sama manusia, maka Ar-Rahman, Dat yang Maha Kasih Sayang, akan sayang kepada kamu. Dari sayang Allah ya, dari kasih sayang Allah akan lahir berbagai nanti hal-hal yang lebih luas lagi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah akan mengasihi kepada kita. Akan lahir ya Allah, lebih daripada itu, An-Nasir, Al-Hafid. Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita. Ar-Razzaq, Allah akan berikan kepada kita rizki. Al-Wahhab akan berikan segalanya kepada kita. Karena Allah Rahman Rahim kepada kita, maka Allah akan berikan segalanya. Nah, untuk semua itu berarti kita harus memiliki sikap yang Allah miliki. Walaupun kita tidak bisa menyamai Allah, tapi minimal sifat itu ada pada diri kita, sehingga kita benar-benar hidup ini merasa luar biasa, terasa indah dan menyenangkan. Karena sifat itu berada pada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita di hati ini punya rasa kasih sayang yang sangat mendalam kepada sama makhluk Allah, itu anugerah dari Allah. Berarti kita sudah di dalam jiwa kita ada nilai-nilai yang terpuji sebagaimana nilai-nilai ilahiyah, yaitu kasih sayang.
Bahkan sebaliknya, kalau kita malah justru tidak ada rasanya dalam hati-hati kita, berarti kita benar-benar sudah bertentangan dengan sifatnya Allah, dengan asma'nya Allah, yaitu Ar-Rahman. Maka berarti kita benar-benar tidak melaksanakan hal-hal yang positif, yang sudah merupakan karakter terbaik yang Allah miliki. Kenapa kita tidak menginginkan hal itu? Kalau kita punya sikap Ar-Rahman di dalam hati kita, kita pasti senang. Orang yang sayang kepada orang lain, sayang juga dia, senang juga dia. Maka kalau dia sudah di hati ada rasa senang, ada rasa bahagia, maka syukurlah kepada Allah, Dat yang mempunyai Rahman Rahim. Dan ini berarti pemberian dari Allah. Kita ini harus mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Bahkan hewan yang najis sekalipun, anjing umpamanya, tidak baik kita kalau kepada anjing menaruh kebencian yang teramat sangat mendalam. Kenapa? Sebab itu juga makhluk Allah. Dan Allah tadi mengatakan, kata Allah, irhamu man fil ar. Kasihanilah. Kasihilah. Harus kita mempunyai rasa kasih sayang kepada makhluk yang di bumi ini. Maka yarhamukum man fis sama, maka engkau akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Jadi jelas kita kalau punya rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, apalagi kepada sesama manusia, hidup kita kemanapun kita pergi, pasti dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Saya yakin kita yang punya rasa kasih sayang, kita bertemu dengan siapa saja, kita akan dibalas oleh Allah dengan kasih sayang lagi dari sama manusia. Dan sebaliknya, coba kalau kita kepada orang lain memberikan sesuatu hal yang santun, ya orang lain pun pastilah secara normal akan membalas kita kebaikan kita. Kita kepada orang lain juga bersikap, berperilaku, berkata sopan, orang lain pun pasti. Maka kita senang juga memberikan kasih sayang kepada orang lain pun juga akan merasa sayang kepada kita dan merasa lega dengan kita. Pasti tidak akan ada terjadinya permusuhan. Inilah kita jaga sikap Rahman Rahim pada sikap kita, pada kita sehari-hari, supaya di antara kita senantiasa silaturahim, senantiasa menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Saya yakin tidak ada hal-hal yang menjadikan satu bahan permusuhan kalau kita mempunyai rasa kasih sayang yang mendalam, sehingga ditebarkanlah kasih sayang itu kepada semua makhluk Allah, khususnya kepada manusia. Dari sikap ini, kalau kita sudah mempunyai sikap ini yang kita laksanakan dalam keseharian, pasti hidup ini akan tenang, akan bahagia, yakin itu. Kita sayang kepada kucing juga oleh Allah dibalas kita. Kita sayang kepada makhluk Allah yang juga dibalas oleh Allah. Insya Allah balasannya dunia akhirat. Kita rasa kasih sayang kepada kucing, kasih makan tuh kucing, karunia tuh kucing, maka dia ngasih makan kepada kucing dengan pasti. Kalau ngasih makan kepada kucing itu tanpa pamrih, pasti dia ngasih makannya tanpa pamrih. Apa sih diharapkan dari kucing? Dia ngasih makan karena rasa kasih sayangnya kepada kucing. Dia kasih makanlah kucing sama dia, pasti dia ngasihnya ikhlas luar biasa. Allah itu pasti akan membalasnya dunia akhirat. Maka ya patah mengatakan, lamun ngiu ucing matak beunghar. Bukan masalah ngiu ucingnya, karena dia bersodakoh, karena tersentuhnya rasa kasih sayang kepada kucing. Kucingnya diberi makan dengan makanan yang layak tentunya. Dia dikasih makan, tidak hanya cukup doang, makanya sekarang makannya makan yang enak-enak kucing tuh. Mungkin dia dari mana manusia itu. Kalau di kampung biasanya makannya ya seadanya. Kucing di kota sekarang udah wah makannya sudah luar biasa. Tapi yang memberikan itu dengan tulus, karena tidak ada pamrih dari kucing. Apa yang diharapkan dari kucing? Yang ada adalah rasa kasih sayang kepada kucing. Kasih makan tuh kucing, maka senang juga kucing, kita juga akan senang insya Allah. Itu pasti. Kita senang, orang lain juga senang, maka semua akan senang. Yang ada adalah rahmat dari Allah insya Allah. Para santri dan alumni yang saya banggakan, alhamdulillah. Jadi semoga kita dari hidayah yang ada dari Allah,
Sehingga dari dahi itu lahirlah rasa kasih sayang, rasa rahman kita. Maka berarti di jiwa kita, di sikap kita, di diri kita ada sebagian sifat-sifat Allah, ada sebagian asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan luar biasa. Maka saya yakin kalian, khususnya para santri, para alumni, kalau menanamkan di hati ini rasa kasih sayang kepada semua makhluk Allah, rasa sayang kepada sama manusia, apalagi kepada teman, pasti kalian bakal berjiwa besar, bakal merasa hidup ini tenang, tentram, bahagia, dan insya Allah penuh berkah. Kenapa? Sebab segalanya melahirkan rahmat bagi sekalian alam. Selanjutnya juga orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah rasa yang indah, rasa kasih sayang. Kita pun juga dalam suami istri, pasti kalau suami istri ini di dalam keluarga, dalam rumah tangganya penuh dengan rasa kasih sayang, romantis dia, harmonis dia, bahagia dia, senang, makanya dia sampailah mawaddata warahmatan. Kalau andaikan di rumah tangga ini tidak ada kasih dan sayang, pasti yang ada adalah percekcokan. Sudah pastilah tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan, pasti tidak ada kemesraan. Maka kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Hancurlah, berantakan. Enak nggak? Boro-boro enak. Siapapun juga kalau sudah berantakan nggak ada yang enak. Tapi kalau di rumah tangga saja dijalin, dibina rasa kasih sayang ini asma Allah Ar-Rahman. Asma Allah yang pertama itu yang sangat luar biasa. Bahwa kita kalau memiliki rasa ini, jangan terlalu lebarlah kita di rumah tangga aja. Di rumah tangga penuh dengan rasa kasih sayang. Istrinya sayang kepada suaminya, suaminya sayang kepada istrinya, pasti yang ada adalah kemesraan. Romantis, kasih sayang yang sangat luar biasa akan melahirkan kebahagiaan plus keberkahan. Rezekinya insya Allah bakal berkah. Kenapa? Sebab semua itu amal soleh. Dalam sebuah ayat dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min zakarin aw untha fahuwa mu'minun fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, maka seperti apakah yang dimaksud dengan Allah itu? Segala kebaikan, termasuk rasa rahman, sikap rahman rahim ini, sikap kasih yang ini kebaikan. Maka pasti dengan kebaikan itu, seseorang yang memiliki sikap itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa? Dia sayang kepada yang lain, pasti dia pun akan sayangi oleh yang lain. Kemanapun dia pergi, kalau sikapnya di hati, kasih sayang, pasti akan dia dapat kasih sayang dari semua makhluk Allah, khususnya dari manusia. Maka tadi di rumah tangga, kalau ditebarkan di rumah tangga ini kasih sayang, pasti dia akan penuh dengan keberkahan. Di dalamnya juga ada keharmonisan, keromantisan, kemesraan. Maka Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah baikan surgaku. Kenapa? Karena di dalam rumah tangganya dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang. Itu dalam sekup yang mini di dalam rumah tangga. Apalagi kalau disebarkan. Maka dengan demikian, kalian para santri dimanapun berada, senantiasa tebarkanlah kasih sayang ini kepada semua makhluk Allah, kepada semua manusia. Tidak usah dipilih, tidak usah dipelah-pelah. Siapapun juga kita berhak memberikan kasih sayang kepada siapapun juga. Insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hidayah dari Allah itu anugerah yang luar biasa. Tidak bisa dicari, bisa dibeli. Itu mutlak datang dari Allah. Kalaupun kita dapatkan sekarang dan semoga selamanya, alhamdulillah, itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Justru dengan hidayahlah kita insya Allah bakal mendapatkan rahmat Allah. Jadi hidayahlah akan lahir berbagai hal-hal yang positif, termasuk tadi sikap, sifat Rahman Rahim yang ada pada diri kita. Dari sikap itulah akan terlahir hal-hal yang positif.
Bahkan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau Rahman Rahimnya kita mutak semata-mata karena Allah, tidak karena hal-hal yang lain, maka kita akan mendapatkan nilai bahwa Rahman Rahim kita sebagai ibadah kepada Allah, sebagai amal soleh yang Allah akan membalasnya. Man amila solihan min zakarin au unsa fala nuhyanahu hayatan thayyiban. Maka kalau kita sudah beramal soleh, dengan apapun amal solehnya akan memberikan kehidupan yang baik. Apalagi sifat ini adalah sifat yang merupakan sifat yang disenangi oleh semua manusia. Saya yakin tidak akan ada satu orang pun manusia yang tidak senang kepada sikap yang satu ini. Jangankan orang lain, kita pun yang mau perasaannya juga merasakan bangga. Maka dengan demikian, kalau kita sudah ada di hati ini rasa Rahman Rahim kepada sama teman, kepada sama manusia, kepada siapapun juga, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Mudah-mudahan juga menjadikan bagian dari amal soleh kita. Kiranya itu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selamanya diberikan oleh Allah taufik hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa nimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.